Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqal wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin wa akramil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa rijal muslimin ya qawiyyu ya matin wa syarrul zalimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة نعينا بها على جميع الدروس وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد حبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد, para pemirsa TVNU minal muslimin wal muslimat wal nahdiyin wal nahdiyat rahimakumullah dimanapun anda berada. Kembali kita bertemu di kajian kitab At-Tanbihatul Wajibat karya Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Kita masih tentang tambih beliau atau warning beliau terkait peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan hari ini tanggal 8 Maulid. Kalau tayangan ini tayang tepat waktu, kita akan masuk ke At-Tanbihus Salis atau tambih yang ketiga dari total 10 tambih dalam kitab At-Tanbihatul Wajibat ini. Baik, kita mulai. Waqala al-mu'allifu hadratus Syekh Muhammad Hasyim bin Asy'ari Jombang rahimahullahu ta'ala wa'ada alaina wa afadana min barakatihi wa asrarihi wa nafahatihi wa anwarihi wa ulumihi wa karamatihi fid darain amin. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bismillahirrahmanirrahim. At-tanbihus salisuh, tambih yang ketiga. Sarrahah, menjelaskan Asy-Syaikhu Tajuddin Umar bin Ali al-Lakhmi. Syekh Tajuddin Umar bin Ali al-Lakhmi As-Sikandari atau As-Sakandari al-masyhur bil Fakihani, yang dikenal dengan nama Syekh Al-Fakihani minas Sadatil Malikiyah, yang mana beliau ini adalah termasuk dari para ulama besar dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Malikiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan bihurmati amalil maulidi, tentang haramnya memperingati maulid alal wasfil mazkuri, berdasarkan gambaran yang sudah disebutkan di depan. Fa innahu qala fi kitabihi, buktinya beliau berkata dalam kitab beliau al-musamma bil mauridi fil kalami alal maulid, yang diberi judul Al-Maurid fil Kalami 'alal Maulid. Wa yakunul kalamu fihi fi waslaini, dan pembahasan Syekh Tajuddin di situ dibagi dalam 2 fasal, wa tafriqati baina halaini, dan membaginya di antara 2 kondisi. Ahaduhuma, salah satunya, ayya'malahu rajulun min aini malihi. Maulid ini diadakan oleh seseorang yang diambil murni dari hartanya sendiri, li ahlihi wa ashabihi wa ayalihi, yang dia adakan untuk keluarganya atau teman-temannya atau kerabat-kerabatnya yang lain. La yujawizuna fi dzalikal ijtima'i, dan di dalam perkumpulan ini, berkumpul untuk maulid ini, mereka tidak melampaui aklat ta'ami dalam hal makan, wala yaqtarifun, dan tidak melakukan syai'an sedikit pun minal asami, dari dosa-dosa. Wa hadzal ladzi wasafnahu, inilah yang kugambarkan, kata Syekh Tajuddin di dalam kitabnya Al-Maurid itu tadi, bi annahu bid'atun makruhatun, dengan yang saya gambarkan, yang saya hukumi sebagai bid'ah makruhah. Ini
pendapat Syekh Tajuddin. Jadi menurut beliau peringatan Maulid yang sama sekali tidak ada dosanya di situ, beliau menghukumi bid'ah makruhah, tidak sampai dosa ya. Jadi bid'ah makruhah. Idh lam yaf'alhu ahadun min mutaqaddimi ahli ta'ati. Alasan beliau kenapa disebut bid'ah makruhah menurut Imam Tajuddin itu ya, yang min ahadil malikiyah itu tadi, min sa'adatil malikiyah itu tadi. Kenapa disebut bid'ah makruhah? Karena amalan ini tidak pernah dilakukan oleh seorang pun di antara para ulama-ulama terdahulu yang sama-sama ahli ta'ah. Alladzina hum fuqahaul islami, yang mereka memang ahli fikih Islam, ulamaul anami, dan ulamanya segenap manusia, surujul azminati, dan menjadi suluh zamannya, wa zainul amkinati, dan menjadi hiasan bagi di berbagai tempat. Ini jadi bid'ah yang bersih dari mungkarot, kalau kita di Syafi'iyah dan kebanyakan mayoritas yang sudah disampaikan Hadratus Syekh di tambih sebelumnya, bahwa ini termasuk bid'ah hasanah. Nah, Syekh Tajuddin ini, Tajuddin Umar bin Ali ini, Al-Faqihani ini menghukumi bid'ah makruh tapi tidak haram selama peringatan Maulid itu tidak mengandung mungkarot. Wasani antadkhulahul jinayatu. Bentuk kedua, Maulid ini disertai perbuatan dosa. Wa taqwa bihil inayatu, dan di dalamnya ada kesusahan yang kuat. Hatta yu'tiya ahaduhum, sampai salah seorang dari kaum itu memberikan asyai'a sesuatu. Wa nafsuhu, sedangkan hatinya pemberi itu tadi tatsba'uhu, mengikuti hal itu, artinya menuruti kata hatinya gitu loh, menuruti kata hatinya. Sebaliknya menuruti nafsunya ya, menuruti nafsunya. Wa nafsuhu tatsba'uhu, jadi dia ikuti nafsunya memberikan sesuatu untuk Maulid yang di dalamnya ada mungkarat itu, padahal wa qalbuhu yu'limuhu, tapi hatinya merasa sedih, wa yuji'uhu, dan merasa sedih terhadap apa yang dia berikan, wa yuji'uhu, dan merasa sakit terhadap apa yang dia berikan, min alamil haifi, karena tersakiti oleh rasa teraniaya. Wa qad qala al ulama'u, sedangkan ulama berkata, akhdul mali bil jahi ka akhdhihi bis saifi, mengambil harta karena disebabkan oleh mengambil harta dengan mengandalkan pangkatnya. Jadi seseorang mengambil harta orang lain dengan mengandalkan pangkatnya, mengandalkan posisi sosialnya di mata masyarakat, itu ka'akhdihi bisayfi, sama dengan merampas harta orang lain dengan pedang. Artinya mengambil harta orang lain dan orang lain memberikan karena pangkat kita, karena kedudukan kita, karena apa ya? Ya karena malu atau karena takut seseorang memberikan harta kepada kita, padahal dia tidak lega dengan itu. Itu hukumnya sama dengan kita mengambil harta mereka dengan pedangnya, sama dengan kita merampok. Jadi makanya memberikan sesuatu karena malu atau karena takut, itu wajib tidak boleh kita terima. Ya, tidak boleh kita terima. Karena hukumnya sama dengan mengambil bisayf, dengan pedang, artinya sama dengan merampok. La siyama ini tadafa ila dzalika, apalagi jika kemudian hal tersebut disandari syai'un minal ghina, sedikit ada nyanyi-nyanyian, ma'al butunil malai, ma'al butunil mal'a, disertai dengan perut yang kekenyangan, bi'alatil batili, dengan menggunakan alat-alat yang batil, minat dufuf, berupa rebana. Nah, rebana ini menurut Syekh Tajuddin. Kalau menurut mu'tamadnya Malikiyah, rebana itu sama dengan Syafi'iyah, hukumnya boleh. Jadi menurut Tajuddin ini termasuk alat yang batil, termasuk dufuf atau rebana ini. Tapi kalau rebana menurut mu'tamadnya mazhab Malikiyah itu boleh. Wasyababati, dan seruling. Nah, ini yang batil.
wajtima'ir rijali dan berkumpulnya lelaki ma'asyababi beserta pemuda al-murdi yang kemayu, ya, pemuda yang kemayu, ya mungkin apa ya, orientasinya sekarang ke dalam tanda kutip GAY ya, tidak saya sebutkan kalimatnya takut disensor. Wan nisa'i dan perempuan lain al-fatinati yang membawa fitnah, mukhtalitatin sementara kaum perempuan itu bercampur baur dengan lelaki, musyrifatin atau memelototi langsung, warroksi disertai dengan joget-joget, bitasanni dengan bergoyang, wal intitofi dan lenggak-lenggok, wal istighraqi dan tenggelam fil lahwi di dalam kelalaian, wa nisyani yaumil makhafi dan melupakan hari kiamat. Wa kadzalika begitu pula an-nisa'u kaum perempuan ijtama'na alam firadihinna yang berkumpul sendiri sesama perempuannya, tetapi di situ mereka rafi'atin aswatahum, mereka mengangkat suaranya, bitahnik dengan nyanyian, wat tatrib dan goyangan, fil insyadi di dalam bernyanyi, wal khuruji dan keluar, fit tilawati di dalam bacaan mereka, wa zikri dan zikir mereka, anil masyru'i dari tata cara pembacaan yang disyariatkan, wal amril mu'tadi dan urusan dan perkara yang dibiasakan. Wa hadzal ladzi la yakhtalifu fi tahrimihi, hal inilah yang tidak diperselisihkan di dalam hal hukum keharamannya, ithnani oleh dua orang. Artinya tidak ada perselisihan pendapat tentang keharaman. Bentuk maulid yang kedua ini begini. Jadi ada seseorang yang mengadakan maulid dan dia mengambil dana dari orang lain dan orang lain memberikannya, disertai karena rasa segan, disertai rasa takut atau karena rasa malu. Artinya pada dasarnya dia tidak renah hatinya, tidak lega dia memberikan sumbangan itu, tetapi karena dia terintimidasi ya dan sebagainya, dia kemudian memberikan sumbangan itu. Apalagi kemudian di dalam acara itu diikuti dengan acara-acara yang memang muharramat syar'an seperti itu. Jadi kemudian acara maulid seperti inilah, kata Syekh Tajuddin As-Subuki, Syekh Tajuddin Al-Fakihani tadi itu, sebagai acara yang disepakati keharamannya oleh para ulama seperti itu. Wa tabi'ahu fit tahrimi, dalam hal keharaman ini beliau Syekh Tajuddin Al-Fakihani itu diikuti oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti, oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Syekh Jalaluddin As-Suyuti ahadul kibar Asy-Syafi'iyah, salah satu ulama besar Syafi'iyah rahimahullahu taala. Fa innahu qala, Imam Jalaluddin As-Suyuti berkata, ba'da naqlihi kalam Syekh Tajuddin Al-Madhkuri, setelah beliau mengutip pendapat Syekh Tajuddin yang tadi itu, beliau Imam Jalaluddin As-Suyuti berkata, qauluhu wasani ila akhirih. Imam Tajuddin mengutip dari mulai wasani dan seterusnya. Itu kemudian Syekh Tajuddin Syekh Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, huwa kalamun sahihun fi nafsihi. Kalam ini, pernyataan ini memang benar. Materi, secara material benar, secara substansinya benar. Ghaira anna tahrima, kecuali bahwa pengharamannya fihi di dalam hal itu, innama jaa min qibli hadhil asya'il muharramati, semata-mata itu karena muncul keharamannya itu muncul dari sisi adanya unsur-unsur yang diharamkan di dalam peringatan maulid itu, seperti itu. Jadi bukan keharamannya karena maulidnya itu sendiri, tapi karena ada munculnya hal-hal yang memang diharamkan dalam maulid itu. Allati dummat ilaihi, yang dikumpulkan dengan acara maulid itu. La min haitsul ijtima'u li izhari syiaril maulid, keharamannya bukan dari segi adanya orang berkumpul untuk memperlihatkan syiarnya maulid, bukan. Jadi kalau berkumpul untuk memperlihatkan syiarnya maulid tentu tidak masalah, sebagaimana banyak disampaikan ulama lain yang mengatakan bid'ah hasanah dan sebagainya, sebagaimana telah Al-Fakir sampaikan, kutipkan di depan dawuh Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Jadi dalam hal keharaman maulid yang disertai perkara-perkara mungkarat,
imam, salah satu imam ulama Syafi'iyah, Imam Jalaluddin As-Suyuti sepakat dengan Imam Tajuddin Al-Faqihani tadi bahwa acara maulid yang seperti itu jelas haram. Tapi keharamannya bukan karena berkumpul untuk bermaulid, tapi karena adanya unsur-unsur yang diharamkan oleh syariat. At-tanbihur rabi'u ila akhirih. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu pembacaan Tanbihatul Wajibat kali ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi kami tetap senantiasa menunggu koreksi tasihih dari para alim semua, para pemirsa TVNU dimanapun Anda berada. Demikian yang bisa disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.